Halo semuanya, kembali lagi di channel Zualas Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha NMAX terbaru 2024 di versi termurah atau versi terendahnya, yaitu versi Neo yang belum smart key ya, jadi masih menggunakan kunci kontak manual. Oke, langsung saja kita bahas detail dari motor ini. Oke, jadi ini dia penampakannya dari Yamaha NMAX versi Neo atau versi termurah yang dibanderol di harga 32.700.000 OTR Jakarta. Ini pilihan warna putih seperti ini teman-teman. Jadi menggunakan warna putih glossy yang menurut saya tampilannya oke banget ya, terlihat sangat clear dan bersih sekali. Nah, dipadukan dengan beberapa warna hitam. Oke, kita akan bahas detailnya. Pertama dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visor atau windscreen-nya di sini menggunakan warna smoke ya, dengan ukuran yang lebar dan cukup tinggi. Kemudian ada dudukan plat nomor di sini menggunakan bahan besi. Desain bawahnya dia melengkung mengikuti desain daripada headlamp-nya. Nah, kemudian untuk bagian balik daripada visornya atau windscreen-nya di baliknya sini ini menggunakan warna hitam doff hingga ke bagian bawahnya. Nah, di sini juga full hitam. Desainnya ada beberapa lekukan-lekukan seperti ini. Nah, untuk bagian pencahayaan, headlampnya sudah menggunakan LED projector dan ada dua titik teman-teman. Jadi di bagian atas dan bagian bawah. Kemudian di bagian kanan kirinya terdapat DRL warna putih. Jadi seperti mata terkesan garang dan agresif. Untuk sennya sekarang tidak lagi di bawah, melainkan dipindah di samping sini. Jadi ada di samping DRL-nya dan sudah LED. Jadi pencahayaan sudah sama sekali tidak terdapat bohlam. Ini ya tampilan dari bagian pencahayaannya. Terlihat garang dan agresif banget nih. Nanti kita akan coba nyalakan ya untuk melihat tampilannya seperti apa. Oke, lanjut ya di bagian bodi sampingnya. Jadi di bagian fairingnya sini menggunakan warna putih glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Jadi di versi termurah atau terendah warnanya glossy ya, bukan doff. Kemudian ada logo Yamaha 3D. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini juga full putih. Nah, pemisahnya di bagian tengah dipadukan dengan bahan plastik kasar warna hitam. Di bagian tengah hingga ke bagian undercoil-nya kembali menggunakan warna putih ya. Nah, seperti ini glossy dan polos teman-teman. Lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Di bagian fendernya di sini menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian tengahnya hitam doff, bahannya plastik kasar, kanan kirinya dipadukan dengan warna putih glossy. Dan jika kita lihat fender depannya ini mirip sekali dengan kakaknya ya, Yamaha X-Max. Keren banget nih. Kemudian di bagian pengereman sudah disc brake untuk discnya non wave. Di bagian tengah terdapat grid dan sensor kecepatan. Kaliper hanya menggunakan satu piston saja, dicat menggunakan warna hitam. Velgnya desainnya masih sama, berbentuk V. Dan di versi standar ini atau versi Neo, velgnya tidak berwarna ya. Jadi menggunakan warna hitam seperti ini, tidak ada warna yang spesial seperti di versi atasnya. Kemudian untuk ban depan menggunakan ukuran 110/70, ringnya 13, sudah menggunakan ban tubeless mereknya IRC. Kemudian di bagian dek depannya sini, untuk bagian dek depannya plastik kasar tapi ada beberapa motif ala-ala karbon resin ya. Nah, seperti ini teman-teman, keren. Kemudian ada beberapa kisi-kisi di bagian kanan dan bagian kirinya. Nah, kurang lebih tampilannya full dari bagian depan seperti ini. Untuk Yamaha NMAX versi Neo warna putih. Ini keren ya warnanya. Ini solusi buat kalian yang pingin beli Yamaha NMAX Turbo. Mungkin kalian mikir kemahalan. Nah, kalian bisa beli yang versi termurahnya ini. Tampilannya sama persis, tidak ada perbedaan teman-teman. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya sudah full digital, tapi di versi murahnya ini, versi Neo, dia belum menggunakan TFT. Nah, jadi nyalanya warna biru seperti ini, biru dongker. Di bagian tengah di sini ada indikator kecepatan, ada indikator jam, kemudian indikator bahan bakar. Kemudian di sini dia ada trip ya. Nah, average bagian bawahnya yang bisa kita rubah ya melalui tombol menu. Jadi cukup kita pencet tombol menu, dia bisa ke trip 2, bisa ke indikator baterai, bisa ke oil, V-belt, kemudian bisa ke odo ya. Nah, di bagian kiri dan kanan di sini ada indikator sen. Di bagian atasnya terdapat beberapa indikator seperti engine check, lampu jarak jauh dan lain sebagainya. Dan ada tulisan Yamaha di bagian atas kecil timbul seperti ini. Nah, penampakan fullnya seperti ini dari speedometer Yamaha NMAX versi paling murah. Tetap saja terlihat keren ya, walaupun ini versi terendah, belum TFT. Nah, lanjut di bagian sampingnya atau bagian framenya di sini hitam doff, kemudian di bagian bawahnya sini plastik kasar hitam juga.
Kemudian di bagian stangnya dibalut dengan cover, di bagian tengahnya ada logo Yamaha 3D, kanan kirinya ada motif garis pemisah bodi, dan ada pemanis warna abu-abu. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian tombol-tombol, di bagian stang sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat, ada tombol menu, ada tombol sen dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S, ada hazard dan starter. Jadi walaupun ini versi termurah sudah ada triple S, sudah dibekali dengan hazard. Tampilan dari spionnya kurang lebih seperti ini. Jadi desainnya runcing ya. Nah, keren dan sporty. Kemudian ada emblem Blue Core di sisi sebelah kiri batok kepalanya. Nah, seperti ini. Nah, lanjut ke bagian dashboardnya. Untuk keamanan di versi termurah masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum ada alarm ataupun answer back. Kemudian ada dua tombol fuel dan seat ya untuk membuka tangki dan joknya. Dan kemudian di sisi sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka. Nah, di dalamnya ada fitur power charging atau power outlet, tapi di versi termurah belum tipe USB. Lacinya lebar dan sangat dalam. Kemudian di sebelah kanan ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ukurannya dia cukup dalam tapi tidak terlalu lebar. Ini waterproof ya atau tahan air. Untuk bahannya plastik kasar semua, tapi di bagian tengahnya plastik halus. Nah, kemudian ada stripping Yamaha Motorcycle Connected. Jadi sekarang sudah ada fitur Y Connected ya di semua versi NMAX 2024. Kemudian untuk tampilan tangkinya ketika terbuka seperti ini. Kapasitasnya 7,1 liter. Di sini sudah disediakan cap ya untuk menaruh tutup tangki ketika kalian mengisi bahan bakar. Nah, jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi nih megangin tutup tangkinya, teman-teman. Sudah disediakan tempatnya. Nah, penampakannya ketika tertutup seperti ini. Nah, jadi warnanya coklat keabu-abuan di bagian tengah, kanan kiri hingga ke belakangnya full plastik kasar. Kemudian di bagian samping sini hitam doff paduannya, jadi putih dipadukan dengan hitam doff. Nah, desainnya seperti bumerang ya di sini ya. Di bagian depan kecil, ke belakangnya lebar. Kemudian untuk stepler khas dari NMAX terdapat dua posisi dengan ukuran yang lebar dan panjang. Jadi kalian bisa selonjoran kakinya dengan sempurna ke depan ya. Karet seperti ini. Nah, anti slip supaya tidak licin. Di bagian belakangnya juga karet. Nah, seperti ini ya. Anti slip. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini plastik kasar hingga ke bagian dek bawahnya. Step belakangnya di sini menggunakan model klik. Nah, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Sedangkan di bagian samping sini plastik kasar, bodi belakangnya full putih glossy dan ada tulisan NMAX. Nah, ini dia. Ada tulisan NMAX menggunakan emblem warnanya smoke ya. Di bagian dek bawahnya sini plastik kasar. Kemudian di bagian stop lampnya sekarang desainnya turun ke bawah, jadi mirip dengan NMAX generasi pertama. Kanan kirinya ada dua mata berupa garis, nah seperti ini, dua garis kanan kiri. Di bagian tengahnya ada logo Yamaha 3D. Bahannya plastik kasar di bagian tengah. Kemudian di bagian bawahnya sini, nah full plastik kasar juga. Sennya ada di bawah sekarang, jadi tidak lagi di atas ya, ada di bawah. Sudah LED juga. Fendernya tidak mengalami perubahan, jadi lebar, panjang, full plastik kasar. Di bagian ujung ada mata kucing. Di atasnya ada dudukan plat nomor dan lampu penerangan plat nomor. Desainnya nongol keluar. Ada mata kucing lagi di bagian atas kanan kiri. Desainnya bulat ya. Nah, kemudian naik ke bagian joknya. Untuk joknya di versi standar ini atau versi termurah, polos jadi hanya hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Tidak ada pemanis jahitan, tapi ada pemisah ya di bagian tengahnya yang akan memisahkan dari bagian depan dan belakangnya. Kemudian di bagian behel belakangnya simple tapi sporty, warna full hitam. Nah, ketika kita buka di dalam joknya ada bagasi dengan kapasitas 25 liter, teman-teman. Bisa masuk helm full face dengan ukuran yang besar sekalipun, tapi posisinya harus dibalik. Nah, untuk posisi akinya ada di depan bagasinya. Untuk plastik kasarnya di bagian atas juga ada motif ala-ala karbon. Jadi tidak polos ya tampilannya. Nah, sekarang kita ke sektor mesin. Jadi untuk mesinnya sendiri ini berbeda dengan yang versi turbo. Untuk yang versi turbo dia punya riding mode dan punya shift ya atau turbonya, fitur turbonya. Sedangkan di versi standar ini dia belum punya turbo, belum punya riding mode dan tidak menggunakan Yamaha Electronic CVT. Jadi secara mesin ini 11-12 dengan yang digunakan di Yamaha Lexi 155. Jadi memang mesinnya standar ya. Ini mesinnya injeksi 155 cc, SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kemudian sudah dibekali dengan teknologi VVA. Jadi sudah VVA. Tampilan di bagian CVT dan filter udaranya full hitam, bahan plastik kasar, desain belakangnya bulat, ada tulisan Yamaha. Untuk filter udaranya melengkung, polos. Nah, seperti ini.
Di tampilannya mirip dengan generasi sebelumnya ya. Nah, tidak banyak perubahan. Kemudian lanjut di bagian suspensi belakang. Nah, ini yang spesial dari Yamaha. Jadi walaupun versi termurah 32 jutaan, tapi sudah dibekali dengan double shock dan sudah shock tabung. Nah, tabungnya menggunakan warna emas tua kecoklatan seperti ini. Velgnya sekali lagi di versi standar biasa warna hitam. Untuk ban belakangnya IRC. Dia menggunakan ukuran yang gambot juga di sini. Nah, 130/70, ringnya 13. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanannya. Nah, penampakan dari kaf radiatornya ini juga beda dengan yang versi turbo. Untuk yang versi turbo tampilannya lebih sporty, tapi yang versi standar ini tampilannya sama dengan generasi yang sebelumnya. Di full plastik kasar dengan kisi-kisi yang ke samping seperti ini desainnya. Knalpotnya juga masih sama, desainnya naik ke atas. Dibalut dengan cover muffler bahan plastik kasar. Tekstur bagian belakang bintik-bintik, depan bintik-bintik, tengahnya polos, tidak punya end cap. Nah, ada desain lubang di bagian ujungnya. Untuk swing armnya dicat menggunakan warna hitam sehingga tidak gampang kotor ketika terkena noda. Dia tidak punya hager teman-teman, hanya ada karet penahan lumpur ya di bagian depannya untuk melindungi throttle bodinya. Kemudian di bagian pengereman, untuk pengereman belakang tentunya sudah disc brake, disknya non wave, kalipernya menggunakan 1 piston saja. Oke ya, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini dari Yamaha NMAX terbaru 2024 di tipe termurah. Nah, sekarang kita coba nyalakan pencahayaannya ya untuk melihat tampilan pencahayaannya secara full. Nah, tampilan dari kokpitnya atau bagian speedometernya seperti ini. Jadi walaupun versi termurah belum TFT, tapi keren juga nih ya, tampilannya mewah. Kemudian dari bagian depan, nah seperti ini tampilannya dari bagian depan. Untuk DRL-nya kanan kiri, sennya sudah LED, garang banget ya, paduan antara warna putih dan hitamnya. Kemudian di bagian stop lampnya kurang lebih seperti ini ketika menyala. Jadi ada 2 garis dan ada sen di bagian bawahnya. Dan full dari bagian sampingnya, ini dia penampakannya dari Yamaha NMAX Neo atau versi termurah yang belum keyless. Dibanderol di 32.700.000 OTR Jakarta. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komen.